خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu kembali lagi dengan kami dengan tim Ruqyah Syariah Tasikmalaya. Teman-teman bertanya kepada kami tentang, Ustaz, bagaimana perbedaan iblis, jin, setan, dan apa korelasinya dengan manusia, dan bagaimana cara iblis, setan, dan jin itu mengganggu manusia. Maka kami mencoba menjawab itu dengan video pendek ini, semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, iblis itu asalnya adalah jin. Ya, iblis itu asalnya adalah jin. Bagaimana diketahui itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan tatkala kami firmankan kepada malaikat untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam sujud, tapi iblis tidak bersujud. Siapa iblis itu? Kana minal jinni. Kana minal jinni itu bagian dari kalangan jin juga, tapi bukan jin yang biasa. Jin yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaqa an amri rabbih, yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia keluar, dia tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, maka dia menjadi fasaq kata Allah. Kalau manusianya disebut dengan fasik, maka manusia-manusia yang tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut fasik. Bagaimana ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah fasik. Nah, iblis menjadi fasik karena tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Adam Allah menyuruh iblis, memerintahkan iblis untuk sujud. Bukan berarti Allah butuh sujudnya iblis, bukan. Tapi itu sebagai bentuk sekaligus memberitahukan kepada para malaikat, kau malaikat, aku ciptakan kau sujud padaku. Iblis ini saya ciptakan, sujud enggak dia? Ternyata dia enggak sujud. Ya, maka saat itu dia tidak mau sujud, maka dia fasaq, maka disebut iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ya, sesuatu yang menutupi kebaikan itu disebut balasa. Iblisun, balasa, ba lam sin, balasa, sesuatu yang menutupi kebaikan. Berbalik dengan sesuatu yang menutupi keburukan. Sesuatu yang menutupi keburukan disebut dengan labisa. Ya, lam ba sin, labisa. Maka baju itu disebut dengan libas. Pakaian yang kita pakai disebut dengan libas. Sesuatu yang menutupi keburukan itu disebut dengan libas. Baju yang kita pakai ini agar menutupi sesuatu yang seharusnya tidak boleh terlihat, disebut dengan libas. Sedangkan iblis itu menutupi kebaikannya. Apa yang membuat dia tertutup dengan kebaikan? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Nabi Adam dari tanah liat, sementara aku dari api. Kesombongan inilah yang menutupi kebaikannya, sehingga dia disebut dengan iblis. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian setan bagaimana? Nah, ini sebutannya juga. Tatkala iblis
ya, belum mengganggu Nabi Adam, itu namanya masih iblis, dia masih fasik. Dia masih fasik. Kemudian dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Nabi Adam. Ya, mengganggu Nabi Adam. Saat mengganggu Nabi Adam itulah yang disebut dengan syaitan. Fa'azallahum asy-syaitanu anha. Ya, fa'azallahum asy-syaitanu anha. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Adam alaihissalam. Saat mengganggu Nabi Adam itulah yang disebut saat itulah dia disebut dengan syaitan. Nah, teman-teman sekalian, asal kata syaitan itu adalah syatana, asal bahasanya syatana, sesuatu yang menjauhkan. Ya, Nabi Adam di surga setelah Allah diciptakan kemudian diletakkan atau ditempatkan di surga. Tapi kemudian diganggu oleh iblis, kemudian berhasillah gangguan iblis kepada Nabi Adam dijauhkan atau dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Adam kemudian ditempatkan di dunia, walhasil kita semuanya ini menjadi penduduk dan ahli di bumi. Nah, iblis itu kemudian dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala mengganggu manusia sampai nanti hari akhir nanti. Bukan hanya Nabi Adam, seluruh keturunan-keturunannya diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diganggu, maka Allah mengusir. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga. Fa innaka rajim. Kamu telah menyesatkan orang, kamu telah menjauhkan manusia dari kebaikan-kebaikan. Kemudian iblis minta kepada Allah. Bagaimana permintaannya? Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya boleh, saya keluar itu. Tapi tolong hidupkan saya nanti sampai nanti hari akhir. Qala fakhruj minna fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Kau akan saya laknat nanti sampai hari akhir nanti. Tatkala minta qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau gitu hidupkan saya dan tunggulah saya sampai nanti hari akhir nanti. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaka minal munzirin. Oke, saya tunggu kau nanti di akhirat nanti. Maka dia terus mengganggu manusia, ya, untuk menjauhkan. Maka tatkala manusia mengganggu manusia untuk jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya menjadi sifat setan. Artinya kalau kita menghukumi orang, oh setan loh, itu bukan orangnya yang kita sebut setan, tapi sifatnya yang karena menjauhkan manusia dari kebaikan, maka dia disebut dengan setan. Begitu teman-teman ya. Jin. Teman-teman sekalian, janna yajunnu artinya sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tak tampak, tidak kelihatan, maka disebut dengan jin. Janna yajunnu jinnun, sesuatu yang tak tampak. Maka jin itu tidak akan pernah tampak, karena janna yajunnu itu artinya memang sesuatu yang tidak tampak. Maka jin tidak pernah menampakkan diri. Kalau ada jin yang kemudian berani menampakkan diri, dipastikan jin itu sedang punya masalah. Gitu. Karena hakikatnya dia tidak tampak. Sementara manusia itu sifatnya tampak. Sifat itu manusia sifatnya manusia ternyata tampak.